Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update sekarang dengan bukti-bukti terbaru yang terus bermunculan terkait dengan isu dari Ridwan Kamil beserta dengan drama-dramanya yang sebagian besar diungkapkan oleh sosok bernama Lisa Mariana yang mengaku bahwa dirinya adalah perempuan yang memiliki hubungan khusus dulu dengan sosok RK tersebut yang diduga adalah Ridwan Kamil, teman-teman, dan saat ini sudah memiliki buah hati katanya sekitar 3 tahun hasil hubungan tersebut. Nah, ini kan kemarin kita sempat heboh ya, dikeluarkan ada rekaman audio yang kemungkinan besar aku yakin sekali audio tersebut sepertinya adalah palsu. Tetapi hari ini aku dengar ada keterangan dari salah satu pakar telematika di Indonesia bernama Abimanyu Wahyu Widayat. Nah, beliau ini mengatakan bahwa memang betul, kalau untuk audio bisa dikatakan 90% itu adalah palsu ya, seperti kita bahas di video kemarin. Nah, untuk yang kali ini adalah terkait dengan video. Maksudnya gimana? Ada dugaan implikasi yang disampaikan dari beliau ini bahwa dari video tersebut yang saya lihat dengan jelas, memang sepertinya itu persentasenya tinggi mengarah kepada para pelaku. Oke, sosok-sosok tersebut yang ada dalam drama ini. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah waktu terjadinya video pribadi tersebut 4 tahun 9 bulan yang lalu ataukah baru-baru ini aja? Karena isu terkait dengan sosok wanita idaman lain dalam sosok yang diduga adalah RK ini katanya bukan cuman Lisa gitu. Bahkan Lisa kan di salah satu Instagram story-nya juga menuduh salah satu mantan temannya yang dugaannya adalah untuk inisial AA yang dikatakan bahwa aku sama kamu itu sama aja. Bedanya aku punya anak, kamu tidak punya anak. Wow, ini kan sebuah tuduhan yang luar biasa. Coba kita simak dulu video apa sih yang terkait dengan isu ini yang bisa sampai mengatakan seorang pakar telematika bahwa yakin dugaannya adalah mengarah ke sana. Mengenai videonya, kalau video dari situ, ya dari bukti yang ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan. Oh yes, yakin banget Pak Abimanyu dari bukti tubuhnya jelas itu adalah orang yang bersangkutan. Apakah orang yang bersangkutan ini dimaksudkan adalah kepada mantan gubernurnya? Karena di captionnya kan tulisannya begini ya, mengulas bukti digital dugaan perselingkuhan mantan gubernur dengan selebgram. Edun selain yang audio, sekarang ada video. Aduh, gitu nggak sih bacanya? Hade gitu kayak. Oke. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya mau mengarah apa nih? Ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya, ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang, ya. Tapi kita kan belum jelas juga nanti. Nah, kalau dari statement Pak Abimanyu sih kelihatan jelas bahwa sepertinya sangat yakin sosok-sosok yang berada dalam video pribadi tersebut adalah mereka. Cuman dikatakan gini ya, paling tidak itu sudah terjadi 4 tahun lalu lah minimal. Mungkin dilihatnya adalah dari kualitas videonya ya, kualitas videonya atau bahkan bentuk fisik dari para pelaku di sana. Kalau ada nanti denial-denialnya atau penyangkalan bahwa bukan saya begitu. Kalau audio kan cukup gampang buat di AI ya, dimanipulasi. Tapi kalau video itu kan sangat sulit banget teman-teman. Lanjut lagi, apa yang disampaikan di sini? Video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa? Kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu atau setelah 4 tahun 9 bulan ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan. Nah, ini juga pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak masyarakat. Kenapa ini videonya muncul sekarang? Karena setiap hari dari kasus ini kan sepertinya ada gebrakan ya. Setelah kemarin audio, sekarang video, kemarin ada bukti-bukti chattingan, ada berbagai macam. Jadi
memang tidak bisa dipungkiri, sepertinya ada beberapa kelompok dalam kasus ini yang punya tujuan yang berbeda. Aku bisa ngelihat ada yang pro dan kontra ya. Kita kan sebagai netizen hanya melihat apa yang terjadi. Ada yang menggunakan kasus ini sepertinya untuk menghabisi karir seseorang. Jelas yang dituju dugaannya adalah ke sosok RK tersebut. Yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa ini dipakai untuk menutupi kasus yang lainnya yang sedang menjadi heboh-heboh sekarang ini. Mungkin itu kan kita bisa ngelihat ya pattern atau pola di Indonesia pada saat ada kasus yang besar tiba-tiba muncul ada sesuatu hal yang memang nggak bisa dipungkiri dalam dunia sosial media ataupun juga media massa, kita pasti akan membahas hal-hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Yang lebih hebohnya lagi karena ini menimpa sosok yang dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang penuh keromantisan, penuh kesantunan, penuh juga katanya keagamisan, yang ngebuat kita masa sih seperti itu? Walaupun ini masih menjadi pro kontra, ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Nah, kalau ada menanyakan apakah ini, ya tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu. Kalau untuk telematika memang tidak akan membahas mengenai motivasi dan sebagainya, tapi telematika lebih membahas, menganalisa terkait dengan yang dibahasnya, apakah itu asli atau bukan, memang ada indikasi secara ilmiahnya seperti apa. Tapi kita sebagai masyarakat, secara common sense saja, kita melihat sosok RK ini kan diketahui sudah kalah di sebuah pertarungan politik, kemudian tiba-tiba satu persatu itu permasalahan muncul. Yang pertama kan kita ketahui waktu rumah dari Ridwan Kamil ya, itu digeledah oleh KPK. Kemudian muncul dengan isu ini yang ngebuat kita yakin nih, yang pertama aja dengan dugaan korupsi di Bank BJB, kita masih percaya nggak percaya, tapi prosesnya belum berjalan, belum diperiksa sama KPK, tapi tiba-tiba sekarang muncul lagi Lisa Mariana dengan segala macam dramanya. Nah, salah satu rekaman berikutnya, teman-teman, yang ini juga cukup ngebuat aku kayak, beneran gak ini ya suaranya dari RK di sini? Ini yang diupload oleh Ayu Aulia dari Instagramnya. Intinya dia bilang bahwa hukum sedang berjalan dan Ibu Cinta sendiri dan Akang untuk siap untuk tes DNA. Ini adalah cuplikannya, teman-teman. Intinya mah Akang siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada urutannya. Oke, intinya mah Akang siap untuk melakukan tes DNA prosedur hukum, katanya, bukan prosedur emosi. Nah, kalau dari rekaman yang diupload di Instagramnya Ayu Aulia ini, kelihatan banget kan, ini kenaturalannya. Maksudnya kenaturalannya adalah suara dari sosok pria tersebut yang diduga adalah RK ya, itu kan kecil. Suara khas kayak lagi telepon. Paham kan kita? Kalau yang lawan bicaranya yang diduga juga adalah Ayu Aulia ini, itu kan suaranya lebih jelas. Dan ini sangat common sense, nggak perlu pakar telematika untuk mengetahui siapakah yang merekam. Pada umumnya, suara yang paling jelas dalam rekaman tersebut adalah sumber rekamannya. Ya logika aja, kita lagi nelpon nih. Aku nelpon kalian, kemudian aku rekam di sini. Ya jelas, recordernya deket sama mulutku. Dan suara lawan bicaraku adalah yang paling kecil. Jadi ini adalah yang disampaikan dari Instagramnya Ayu Andi Yanti Aulia. Hukum sedang berjalan dan Ibu Cinta sendiri dan Akang siap untuk tes DNA. Berdasarkan hukum yang berlaku ya, makin jelas aku di sini tegak lurus. Kalau secara hukum yang berlaku, seperti statement dari Hotman Paris kemarin bilang bahwa nggak bisa RK itu dipaksa untuk melakukan tes DNA, harus ada pengajuan kayak gugatan perdata sebanyak 2 kali. Hotman Paris bilang begini, untuk lawannya Lisa harus melakukan gugatan perdata dulu nih ke hakim. Nanti kalau sudah ada putusannya, baru ada bisa dipaksa bahwa sosok tersebut harus tes DNA. Kalaupun sudah selesai tes DNA-nya, ternyata terbukti positif, itu adalah buah hatinya, itu pun juga ada gugatan perdata lagi berikutnya, misalnya untuk menuntut, misalnya kayak untuk nafkah dan sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu, menurut Hotman Paris, sekitar 3-4 tahun prosesnya. Jadi memang cukup panjang di sini. Terus,
Makin jelas aku di sini tegak lurus membela anak bapak yang tidak tahu apa-apa dan anak LM yang diakui sebagai anak RK, Ridwan Kamil sendiri menyebutkan di sini di-mention. Jadi tunggu apa lagi? Silakan tunggu tanggal mainnya. Kalian tes DNA dalam waktu dekat, harusnya makasih loh Ibu Atalia PR mention langsung ke Instagramnya. Ini orang-orang sudah mulai apa ini? Banyak nimbrung dan berspekulasi. Saya rasa dengan bijak, kalian harusnya bisa berpikir, kenapa Lisa kemarin siap tes DNA, sekarang ditanya malah nggak mau, sedangkan pihak sebelah sudah oke. Dan aku menjembatani, minimal saya pernah berbuat baik di hidup saya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, jadi ini semakin ngeri-ngeri sedap teman-teman. Tetapi sosok dari yang mengupload ini adalah sepertinya menjadi kayak lawan barunya Lisa. Bahkan dia sepertinya aku lihat dia menduga, kesannya menuduh sosok AA katanya inisial gitu. Kamu juga sama seperti saya gitu di Instagram yang lalu postingannya. Bedanya saya punya anak, kamu tidak punya anak. Maksudnya gimana itu? Apakah pernah hubungan juga gitu? Nah, yang dari statement ini sebenarnya walaupun tes DNA-nya nanti negatif, itu juga tidak menjawab bahwa apakah pernah terjadi hubungan tersebut atau enggak. Ini adalah beda cerita teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas, ini ada yang menarik ya, waktu rekaman audio kemarin yang sudah kita bahas cuplikannya, yang aku sangat yakini itu adalah palsu, dan menurut Abimanyu Wahyu Widayat pun juga itu adalah palsu. Tetapi secara psikologi kita bisa melihat apa yang berusaha mau disampaikan dari rekaman tersebut. Karena dugaannya ini dipakai adalah lebih menyudutkan ke Lisa sebenarnya. Karena aku lihat rekaman tersebut dibuat untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa Lisa itu mau melakukan dugaannya adalah pemerasan. Kita pengen tahu kata-katanya, kontennya apa aja, dan kita bisa interpretasikan, oh ternyata yang berusaha dibangun adalah seperti ini, dan kita bisa ngelihat siapakah yang ngebuat rekaman ini, kubunya mana, kubunya Lisa kah, atau kubu lawannya. Kita coba pahami maknanya, walaupun aku yakin ini rekaman audionya, rekaman palsu, nanti aku jelaskan apa yang paling signifikan menunjukkan ini penuh dengan kepalsuan. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Kalau di video kemarin, waktu aku ngebahas video ini, aku sangat mencurigai adalah dari intonasinya. Ini intonasi tidak natural. Secara kontennya itu nggak pas ya. Intonasinya kayak robot. Karena mungkin aku punya kemampuan dalam audio yang lebih berpengalaman, sudah bertahun-tahun. Jadi ini jelas bukanlah suara manusia, tetapi dugaannya adalah suara artificial intelligence atau AI. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan... Yang kedua adalah, karena suara ini ngomongnya itu rapi banget. Kamu ngomong, aku gentian ngomong. Kamu ngomong, aku gentian ngomong. Biasanya kalau lagi terjadi keributan pribadi, itu akan saling saut-sautan. Yang ketiga adalah, ini suaranya terlalu jelas, terlalu clear. Kalau ini adalah rekaman lewat telepon, suaranya nggak seperti ini, seperti yang tadi kita dengarkan. Ada suara yang jelas, ada suara yang nggak jelas. Karena ngapain mereka ngerekam sama-sama sadar di depan recorder, padahal ini bisa menyerang satu sama lainnya. Udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku, bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau enggak. Ini robot banget suaranya. Situasinya lagi panas sih, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak benar. Ih, masa bodoh lah. Oke, kalau terkait uang 2,5 miliar tersebut, ini kan sama seperti yang diklaim oleh Lisa ya. Dia ngeposting katanya ada chat dari WhatsApp ya atau aplikasi yang lain yang bilang bahwa menawari 2,5 miliar untuk membersihkan nama RK tersebut, tapi dia nggak mau. Ada yang bilang karena targetnya bukan 2,5 miliar, tapi adalah 50 miliar. Dari rekaman ini yang paling dirugikan siapa? Dua-duanya sih sebenarnya, dari RK dan juga dari Lisanya gitu. Karena
paling tidak ini sekaligus mengkonfirmasi gitu dugaannya telah terjadi hal yang seperti itu. Terlepas buah hatinya apakah beneran miliknya atau bukan. Cuman dari sini juga bisa menjadi salah satu alat bukti terkait dengan pasal yang pemerasan. Seperti kasusnya Nikita Mirzani begitu. Makanya waktu dia ngeposting Lisa bahwa dia menolak untuk melakukan hal tersebut dengan imbalan 2,5 miliar, aku yakin dia kan sudah punya kuasa hukum sekarang ya. Dia berkonsultasi terlebih dulu. Jangan diterima, simpan bukti-buktinya. Kalau nanti kamu ada tuduhan pemerasan, kamu bisa menunjukkan bukti bahwa saya tidak pernah meminta hal tersebut. So, ini kasus semakin melebar kemana-mana, tapi ingat bahwa Ridwan Kamil pun juga sedang dalam proses untuk diperiksa oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dengan dugaan korupsi ratusan miliar rupiah yang ada di Bank BJB. Ini juga sedang kita nantikan di masyarakat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.